diwarnain gitu. Oh alah, aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Balik lagi sama aku Tias. Kali ini aku akan beta produk eyebrow matic dari Focolor dan Madam G. Dan juga aku akan memberikan tutorial alis yang biasa aku gunakan sebelum berangkat kerja dan sebelum berangkat bermain. Mohon maaf banget kalau misalkan makeup aku hanya sederhana. Aku cuma pakai lipstick sama maskara aja dan juga bedak dan nggak pakai alis karena memang aku khusus banget mau bikin alisnya di saat bikin video ini. Sebelum ke videonya, aku akan sedikit cerita kalau misalkan aku dulu sering banget pakai pensil alis, mau dari Viva, Wardah, atau produk lainnya. Tetapi karena kalau misalkan pakai pensil alis kan harus bawa spooling kitnya terpisah, terus bawa serutan terpisah, itu bikin aku mager dan kayak males banget gitu loh bikin alis. Semenjak pandemi ini karena aku bekerja di pelayanan dan harus pakai masker, jadi aku lebih fokus dari mata ke atas. Jadi kayak aku lebih fokus bikin eyeliner, bikin alis, atau misalkan kadang sedikit dikasih eyeshadow kayak gitu. Terus maskara itu pasti tetap ada. Apa sih keuntungannya kalau misalkan teman-teman pakai eyebrow matic? Nah, kalau misalkan coba bayangin sama teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai pensil alis nih, terus teman-teman bawa spooling kitnya sendiri, terus bawa serutan sendiri, kayak mager gak sih kalau misalkan salah satunya hilang atau misalkan salah satunya ketinggalan di rumah? Nah, kalau misalkan pakai eyebrow matic ini, teman-teman gak usah repot-repot menyerut, terus mereka nggak gampang tumpul, bahkan spooling kitnya juga udah termasuk sama si eyebrow matic ini. Di dalam video ini juga aku akan menjelaskan satu persatu dari harga, dari packagingnya, terus dari bentuk, tekstur, bahkan spoolingnya aku akan membahas semuanya di sini. Jadi teman-teman jangan skip, pasti sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Gak usah tunggu lama-lama, kita langsung ke videonya. Produk pertama eyebrow matic yang bakal aku review dari Focolor. Aku baru banget beli ini sekitar bulan Agustus. Kenapa aku pengen beli ini? Karena aku udah lihat review-review orang tuh ternyata bagus. Pasti teman-teman tahu kalau misalkan Focolor ini adalah produk Cina yang masuk ke Indonesia, yang disambut dengan hangat oleh Indonesia termasuk perempuannya. Kan harganya terjangkau. Aku beli Focolor ini warna grey. Jadi kenapa aku pilih warna grey? Karena memang di saat aku ngaplikasiin sedikit aja, itu udah bikin alis aku warna hitam. Dan aku nggak pilih warna hitam karena aku pernah nyoba waktu pakai pensil alis. Aku beli warna hitam, ternyata alisnya jadi tebal banget kayak Shinchan. Nah, terus aku udah pernah coba juga pakai yang warna coklat. Itu bagus juga di aku, tapi biasanya aku pakai untuk pergi ke undangan. Kalau misalkan aku pakai grey ini, biasanya aku mau pergi kerja atau misalkan pergi main aja, kayak gitu. Ini warna greynya nomor 03. Nah, yang aku beli adalah yang 3 in 1. Jadi ada spoolnya, ada airbrushnya, kayak apa ya, penyatu warna gitu, sama si eyebrownya. Nih, ini eyebrownya. Tuh panjang kan? Tuh panjang. Ini pernah patah. Terus ini juga ada yang aku bilang nih, ada airbrushnya. Mana ya? Nih, tuh kayak ada airbrushnya kan? Tuh. Ini ada kayak ada brushnya gitu. Nah, ini tuh biasanya aku pakai buat madu padanin si warna eyebrownya ini ke alis aku. Jadi kayak biar nyatu gitu. Sama yang spoolingnya biasa buat nyisir alis teman-teman semua nih. Kalau ini agak sedikit miring ya, enak pokoknya. Kalau ini lembut. Terus aku biasanya gunain ini di saat sebelum mau mengaplikasikan si eyebrownya ke alis aku dan setelah mengaplikasikan eyebrow di alis aku. Ini produk yang kedua. Ya, Madam G. Pasti teman-teman tahu kalau Madam G ini adalah produk dari selebritis Indonesia, yaitu adalah Gisela Anastasia. Nah, aku beli ini sekitar bulan September akhir, tapi aku baru pakai bulan Oktober ini.
Ini juga aku beli warna grey. Kenapa ya aku seneng banget sama warna grey? Namanya Godly Grey. Ada namanya Godly Grey 01. Nggak kelihatan karena kamera aku nggak fokus kayaknya. Nah, kalau tadi yang Focalor itu bentuk eyebrow-nya pipih. Kalau Gisela Anastasia ini punyaannya warna segitiga gitu loh. Tuh kelihatan nggak teman-teman? Tuh, ini segitiga. Ini juga sama enak juga buat di aplikasi ini. Aku waktu itu beli seharga 20.000 gitu. Nah, terus lagi diskon jadinya belinya 18.000. Murah banget kan? Kalau Focalor tadi harganya 40.000. Kalau misalkan lagi nggak diskon, kalau misalkan lagi diskon mungkin bisa lebih miring daripada itu. Dia hanya punya eyebrow-nya sama spoolingnya aja tuh. Ini spoolingnya juga enak, lembut, nggak bikin sakit di alis aku. Pokoknya enak banget. Produk ini juga mempunyai expired date. Ini teman-teman gak usah bingung deh, ada di belakangnya nih. Ada di belakangnya. Mana ya? Kalau Madam G ini ada di tengah, kalau misalkan Focalor ini ada di belakangnya. Kayak ada stiker gitu. Kalau Focalor panjang, kalau Madam G pendek. Tapi kedua-duanya juga enak banget diaplikasiin di alis aku. Sampailah ke video tutorial membuat alis yang biasa aku gunakan sebelum bekerja atau sebelum bermain. Sebelumnya aku mau ngasih tahu pengaplikasian Eyebromatic di alis aku. Jadi yang di sebelah kanan ini aku akan menggunakan Eyebromatic dari Focalor, dan yang sebelah kiri aku akan menggunakan Eyebromatic dari Madam G. Nah, langsung aja kita ke videonya. Seperti yang aku bilang di awal, kalau misalkan yang alis sebelah kanan ini aku akan menggunakan Focalor, dan alis sebelah kiri aku akan menggunakan Madam G. Sebelumnya, sebelum mengaplikasikan Eyebromatic di alis aku akan men-spool alis aku. Pada dasarnya alis aku itu berwarna hitam dan berambutnya juga cukup banyak. Jadi aku menggunakan si Eyebromatic ini juga hanya untuk nge-shape alis aku aja biar agak berbentuk kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman semua yang mempunyai alis yang jarang-jarang atau warna alisnya nggak muncul, teman-teman bisa mengarsirkan si pensil alis ini secara tekan. Kalau aku sih ngarsir tipis-tipis dan nge-shape alis aku doang. Setelah di spool, langsung aja kita mengaplikasikan Eyebromatic-nya. Sebelumnya aku akan memberikan contoh kalau misalkan teman-teman mungkin nggak tahu mana pangkal alis teman-teman atau nggak misalkan ujung alis teman-teman. Jadi di sini yang biasanya aku gunain sebelum menggunakan eyebrow pencil, teman-teman harus tahu nih mana ujung alis teman-teman. Jadi aku biasanya menggunakan caranya seperti ini. Tempel si pensil alis teman-teman semua dekat cuping hidung. Terus teman-teman bisa nentuin nih. Nah, ini adalah ujung alis teman-teman semua. Ini ujung alis aku. Nah, setelah itu teman-teman tandain. Kalau misalkan pakai pensil alis pasti lebih kelihatan. Kalau misalkan Eyebromatic ini kan kadang suka nggak keluar warnanya. Jadi dari sini teman-teman tarik garis dari tengah ke ujung. Langsung aja kita contohin ya. Tadi kan udah nentuin nih ujung alis di mana. Nah, sekarang kita tarik garis dari tengah ke ujung. Kalau misalkan berantakan, teman-teman masih bisa dibenerin dengan menggunakan concealer. Karena ini alis aku tuh yang sebelah kanan itu agak sedikit naik. Sebenarnya dua-duanya juga naik, cuma yang kanan ini agak sedikit naik dan lebih gemuk. Pasti kedua alis aku ini nggak akan sama rata. Begitu juga teman-teman semua, pasti ada yang lebih tebal atau misalkan ada yang lebih jarang, atau ada yang lebih naik atau yang lebih rendah kayak gitu. Jadi teman-teman memang harus menyeimbangkan antara alis kanan dan alis kiri. Tadi setelah
menarik garis dari tengah ke ujung. Sekarang kita nentuin di mana pangkal alis teman-teman semua. Jadi biasanya kalau misalkan aku mau nentuin pangkal alis aku simpan si pensil alis ini di samping cuping aku. Terus, nah ini adalah pangkal alis aku. Nah, teman-teman juga mungkin kalau mengikuti cara aku juga itu adalah pangkal alis teman-teman semua. Terus kamu tandain. Kelihatan kan tandanya? Setelah itu tarik deh garis dari pangkal ke ujung. Jadi menyatukan si garis tadi yang dari tengah ke ujung, terus kamu tarik, terus jadi kayak disatuin gitu loh. Nah, kita langsung aja ya. Nah, lihat. Tuh kan perbedaannya, lihat deh. Jadi kayak lebih bagus aja bentuk alisnya. Terus aku itu ngarsirnya tipis-tipis banget, nggak tebal-tebal banget karena aku takut si alis aku itu jadi kayak kelihatan jadi kayak Shinchan. Tapi kalau teman-teman yang mempunyai alis yang jarang-jarang atau bulu alisnya nggak terlalu kelihatan, teman-teman bisa mengarsirnya lebih tekan, jadi biar warna dari si eyebrow-nya itu keluar. Kalau aku cuma tipis-tipis aja karena aku takut. Nah, tuh lihat, beda kan sama yang dari alis kanan sama yang alis kiri. Ini adalah Focalure. Nah, selanjutnya kita akan mencoba Eyebrow-matic dari Madame G. Jangan di skip. Ini warnanya ujungnya kan segitiga, jadi juga gampang untuk diaplikasiinnya. Sama kayak Focalure, ini juga enak untuk diaplikasiinnya, langsung kena alisnya gitu, langsung bikin rapi alisnya. Aku juga sama buatnya dari tengah dulu baru ke ujung, terus dari pangkal kita tandain, tarik garis ke tengah. Menurut aku alis aku ini belum rapi, jadi aku akan merapikannya menggunakan concealer. Concealer yang aku pakai yaitu dari Maybelline yang Fit Me. Tapi nggak langsung aku aplikasiin karena aku menggunakan brush yang sekecil ini untuk merapihkan di bawah alis aku. Bagaimana caranya? Kita langsung aja. Ambil sedikit aja di ujungnya. Karena kalau misalkan aku ngambil atau aku langsung aplikasiin ke alis aku, takutnya berantakan. Jadi aku biasanya menggunakan si brush. Aku akan menggunakan yang di sebelah kiri dulu ya. Kalau mau benerinnya juga harus pelan-pelan. Karena kalau misalkan cepat-cepat atau lagi nggak hakiki banget, bisa-bisa berantakan. Bisa teman-teman rapihin kalau misalkan teman-teman merasa ini tuh belum sempurna. Aku biasanya aplikasinya ke bawah gitu loh, jadi biar nyatu sama bedak. Nanti aku akan rapihin menggunakan bedak. Pokoknya ini gini dulu, biar teman-teman ada bayangan. Aku akan aplikasiin di atas alisnya. Ini biasanya aku tarik kayak gini. Tarik kayak gini. Nah, pokoknya teman-teman tarik. Biar si alis ini juga kebentuk, jadi biar lebih bagus. Nanti aku akan ngeblend. Sebelah kanan juga sama, aku akan merapikannya dengan concealer.
merapihkan dulu yang sebelah kanan. Setelah rapi, aku akan kembali lagi. Ini dia kedua tampilan alis aku yang sudah aku perbaiki menggunakan concealer. Teman-teman bisa melihat. Jangan lupa ini yang kanan aku menggunakan alis dari Focalor, dan yang ini aku menggunakan, yang sebelah kiri aku menggunakan dari Madame G. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia video tutorial membuat alis dan beta produk dari kedua produk ini. Menurut aku, Madame G dan Focalor dua-duanya juga bagus untuk diaplikasikan di alis aku. Sama-sama enak, sama-sama ringan, sama-sama pigmented. Nah, teman-teman juga tadi juga udah bisa ngelihat perbedaan Focalor sama si Madame G ini. Teman bisa menilai mana yang lebih bagus, itu aku balikin lagi ke teman-teman semua. Cukup sekian video dari aku, mohon maaf banget kalau misalkan video aku masih kurang. Aku menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke sosial media yang teman-teman punya supaya aku tetap bersemangat membuat video konten bermanfaat lainnya. Dah, assalamualaikum.